ada bermedia sosial. Ya. Siapa di sini anak-anakku yang punya media sosial dengan tangan? Terus di media sosial semua ya. Sekarang kan zamannya harus pintar dan teknologi. Oleh karena itu agak aneh juga kalau anak muda atau generasi Z tidak memiliki media sosial. Ya. Coba Dalen, media sosial apa yang kamu miliki, Dalen? Saya Instagram, Bu. Instagram, baik. Ya, Alfi, media sosial apa yang dimiliki Alfi? TikTok. TikTok, bagus. Ya, TikTok, saya TikTok. Instagram juga pakai. Untuk siang hari ini kita akan membahas itu. Saya harap kalian mengikuti perjalanan pembelajaran kita dalam keadaan semangat semuanya. Ya, siap untuk belajar? Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk Pak. Ya, untuk memulai pembelajaran. Before we start, before we begin study, let's pray together. Nah, baik, untuk selanjutnya anakku semua ya membaca surat Al-Qur'an sebagai pembiasaan dalam keseharian. Ya, saya minta kalian baca bareng-bareng ya. Silahkan baca bismillah. Kita pengen tahu dulu nih ya absensi kelasnya. Asna, apakah semua hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua, apa ada yang tidak? Anak-anakku semua, kita tahu kan sebagai warga negara Indonesia yang solehah, yang soleh, cantik-cantik, ayu, ya nggak? Yang ganteng-ganteng gitu ya, harus mencintai negara dalam wujud nasionalisme ya. Kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, supaya mulai pembelajaran dengan semangat, saya minta anak-anakku semua menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, seperti biasa nanti dipandu oleh siapa yang mau? Yang mau siapa? Bagus, bisa ya. Silakan maju. Ya, karena itu nggak boleh kalian nyanyinya nggak semangat ya. Harus semangat. Silakan Dica. Baik, marilah kita semua menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Ya, semuanya sudah membaca doa ya, sudah memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran bersama, menyanyikan lagu nasional bersama. Tahu nggak aplikatif dari peranan ya P5 PPRA ya. P5 PPRA ini adalah penerapan dari kurikulum Merdeka agar anak-anakku semua bisa mencintai sebagai warga negara Indonesia, mencintai Pancasila seutuhnya. Ya, nah dalam hal ini, materi ini nanti akan berkaitan dengan beberapa hal ya kepancasilaan. Yang pertama itu harus bersifat ikhlas. Ya, kalian sebagai warga negara ya yang berpancasila itu memiliki kehormatan. Kehormatan itu bisa dicerminkan bukan hanya dari cara berpakaian kalian sekarang, tetapi cara kalian bermedia sosial. Oh ya, media. Kalian semua ya. Isinya hal positif atau negatif media sosialnya? Positif. Kalau gitu artinya kalian adalah santri Bina Insan Mulia yang tulen ya.
Iya. Apalagi ya, kalian juga harus memiliki sifat malu. Ya, malu dong kalau misalkan kalian dalam keseharian mengaku santri. Tetapi secara media sosial, secara perilaku, kalian tidak mencerminkan sebagai santri. Ya, yang pertama, ya ini adalah, coba saja minta baca aja deh, ya Rehan, coba baca Rehan. Kenapa kita belajar mengenai materi media sosial ini, Rehan? Satu, menjelaskan ada penggunaan media sosial. Dua, menjelaskan dalil nakli ada menggunakan media sosial. Tiga, menganalisis ada menggunakan media sosial dalam Islam. Empat, membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Lima, meyakini bahwa ada menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Enam, Ya, tentang dalam. Nah, pembahasan dalam materi tentang media sosial ini ya nanti kita akan bahas pentingnya ada menggunakan media sosial. Kemudian pengertian media sosial itu apa sih, gitu kan? Terus dalil nakli dari media sosial itu apa? Yang keempat, ada menggunakan media sosial. Kemudian kita nanti akan praktek, ya, praktek menggunakan media sosial dan hikmahnya apa? Ya, hikmah dari kita menggunakan media sosial secara baik, oke? Ya, gitu ya. Kata kuncinya sudah kasih dulu ya, gitu ya. Ada online, suuzon, gibah, media sosial, ya. Kemudian hoax, tahu hoax? Ya, tajasus, ya, sama ujaran kebencian. Ini nanti clue yang nanti kalian buat videonya. Nah, aku semua paham? Ya, nah, ya untuk refleksi sosial, saja pengen tanya nih ke kalian ya anakku. Boleh nggak saja nanya? Boleh. Ya, yang pertama, ya selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa? Ada yang jawab? Ayo berdiri dong. Ya, ayo berdiri. Siapa yang jawab? Masa nggak tahu nggak ada yang punya HP di sini? Ayo berdiri. Ya, yang mau jawab? Ya, Ozai, silakan berdiri Ozai. Ini saya menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan orang tua dan teman-teman saya yang jauh. Ya, bagus tangan buat Ozai. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, perempuan nih. Laki-laki udah kan, juga perempuan. Media sosial apa saja yang kalian ikuti? Silakan. Media sosial apa yang kalian ikuti? Berdiri ya. Instagram, TikTok, sama Twitter. Twitter. Oh iya, Instagram, TikTok, dan Twitter. Facebook enggak ya? Facebook buat orang tua kayaknya ya. Tepuk tangan dong buat orang tua. Pertanyaan yang ketiga, anak-anakku semua. Dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya? Jaki. Ya. Dari media sosial yang saya ikuti itu adalah Instagram. Mungkin dari manfaat Instagram saya bisa mengupgrading diri di dalam Instagram tersebut. Dan dampak negatifnya mungkin di Instagram juga banyak beberapa berita-berita hoax yang tersebar. Ya, kalau ada berita hoax kita apa sikapnya? Mencari waktu kebenaran. dilanjut apa men-skip? Skip. Ya, oke, bagus hutan buat teman kita. Karena itu penting memahami yang tadi materi ya, poin materi yang saya sampaikan. Penting kan buat kalian itu belajar adab menggunakan media sosial. Betul apa betul? Betul. Ada apa adanya, jangan sampai terjadi di kalian. Awal mulanya kenapa? Awal mulanya kenapa? Ada yang tidak lainnya. Ini teman ini toksik, tahu teman sama kamu. Saya sudah ajarin ke kalian bagaimana cara apa? Memilih teman yang baik. Udah, masih ingat nggak cara memilih teman yang baik? Masih Apa, Nanang? Coba sebutin. yang baik teman yang alim misalnya. Alim, yang rajin. Terus? Postingannya tentang Islam. Ya, dakwah ya. Ada nggak di sini kayak gitu? Ada Kali masih disimpan nggak? Ya, kemudian di dalam adab bermedia sosial
Ya, contoh informasi yang hoax tentang artis lah, ya tentang urusan orang lain ya nggak? Ya, musim ini kita fokus terhadap diri sendiri, upgrading diri sendiri, upgrading skill, upgrading kemampuan. Kemudian menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Kalian pernah lihat postingan Pak Kiai nggak tentang bagaimana di Mesir perjalanan dia? Nah, coba gambaran dari video-video Pak Kiai itu kalian dapat apa itu dari situ? Dapat apa? Dapat apa? Motivasi. Selain motivasi apa? Wawasan mengenai Mesir. Ya, dan apa aja? Wawasan mengenai tempat tersebut kan, seolah-olah kalian itu berada di sana gitu. Ya, next year sekalian bisa ngikutin jejaknya. Nah, kalian bisa menjadi influencer di situ, ya nggak? Ya, misalnya lanjut ke Australia, ayo posting informasi tanpa rekayasa tentang Australia, pendidikannya kayak gimana sih? Pas ketika kalian sholat-sholatnya di kelas misalkan, ya, atau kalian jajan pilih-pilih, oh iya ini haram, ini enggak, itu kan posting informasi yang tanpa rekayasa itu yang akan membuat orang lain menjadi tahu, menambah informasi. Jangan menyampaikan informasi yang direkayasa, hoax misalkan. Mengajak kepada kebaikan, gitu ya, mengajak kepada kebaikan. Contohnya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Ya, apa aja? Mengajak ke masjid, terus? Ya, sekarang kan lagi tren nih, ya bayar zakat boleh. Lagi tren nih, kayak misalkan influencer yang bagiin makanan di jalanan. Kemarin pas saja lihat ada nih pendidik kalian dari Fatir ulang tahun dia bagikan sedekah di jalan gitu. Ya, terus misalkan ada nih pagi-pagi subuh my activity in holiday gitu kan. Subuh nyiapin sajadah, sholat ke masjid, naik motor, aduh gantengnya masya Allah, rasa terima. Ada postingan yang kayak gitu, keren nggak? Keren. Ngajak kebaikan, jangan posting orang rokok. Keren, bisa ya. So are you all understand our materi? Ya, oke. Ya, baik. Dan itu ya yang mengenai media sosial. Sekarang saya pengen kalian melihat gambar. Ya, pada buku atau kertas yang sudah bagi ya. Ya, gambarnya. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, di situ kalian bisa lihat kan? Bisa kalian lihat. Ya, bisa kalian simpulkan itu gambar tentang apa? Ya, gambar tentang apa? Gitu. Coba. Nah, udah dianalisis sudah? Udah, baik ya. Setelah kalian menganalisis, ya, Ustazah akan menerangkan satu proyek belajar. Ya, ini kita udah belajar model PJDL, project based learning. Ya, di mana ya dalam pembelajaran ini anak-anakku semua harus menciptakan suatu produk atau karya. Ya, suatu karya yang nanti karya itu akan diseminasikan atau akan disampaikan ya pada hal yang lain, baik itu melalui media sosial atau disampaikan secara langsung, tidak apa-apa. Nah, sekarang buka laptop kalian, buka laptopnya. Ya, buka tanpa poster. Nah, bikin satu proyek tentang pembuatan poster ada media sosial. Ya. Oke, boleh ada sama? Kata? Udah di sini? Udah buat. Media sosial. Nanti poster ini akan ditunjukkan ketika kalian membuat video. Ya, membuat video. Ya, contoh misal tunjukin posternya. Terus ada media sosial kayak gimana. Ini terangkan sesuai dengan poster yang kalian buat. Ya, Malika sudah.
Bisa diterangin nggak? Udah selesai. Udah. Oke, udah ya. Bagus. Ya, sudah. Oke, sebelum ini kita masuk ke penutupan. Sikat aja gitu. Mana Pak? Selesai ya. Tetap ada bermedia sosial. Apa aja sih? Yang pertama ada Aza melihat proyek kerja kalian ya untuk membuat satu poster dan satu video yang akan diupload di media sosial kalian masing-masing. Ya, tapi ya nggak mungkin kan kalau kalian membuat tapi nggak dipublikasikan. Sedang minta kelompok masing-masing kelompok mempublikasikan dan menunjukkan baiklah kelompok ya untuk ngasih tahu informasinya ke teman-teman. Siap belum? Baik, kelompok pertama dulu ya, kelompok Zaki, Sultan, Bainan, Zaki, Danang, dan Aska. Akan maju terus. Ini media sosialnya Azaki. Oke, Azaki ada berapa followersnya? Ya, oke, ya. Silakan mulai presentasinya. Perkenalan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang adab dalam bermedia sosial. Selamat banyak. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan 3 poin pertama yang akan dijelaskan oleh Asma dan 3 Danang. Ya. Yang pertama ada media sosial dan menjaga privasi dan aurat. Tentunya gini, kalau buat menjaga privasi bukan hanya privasi diri kita doang yang dijaga, tapi juga privasi orang lain. Misal contohnya kayak Jadi untuk yang kedua ini menghindari penyebaran hoax. Jadi untuk menghindari penyebaran hoax itu contohnya seperti misalnya kita menggunakan media tidak termakan berita hoax. Dan yang terakhir itu menghindari ujaran kebencian. On the press ya. Everyone will know about this video. Oke. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ini akan menyampaikan video terkait adab dalam bermedia sosial. Oke, video ini kita upload di Instagram. Tujuannya untuk share hal-hal yang positif biar orang-orang yang lihat tuh, oh begini cara untuk beradab dalam bermedia sosial. Misalnya orang itu nge-post karyanya dengan niatnya tuh positif untuk orang lain, tetapi malah dicaci maki, malah dikata-katain. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang kedua ada kata-kata yang baik seperti tadi mendukung si pengguna media sosial tersebut agar terus berkarya dengan orang-orang yang membutuhkan seperti itu.
selanjutnya ada bagikan konten yang bermanfaat pada saat belajar. Itu kan bisa membuat memotivasi banyak orang. Ya. Ya, tepuk tangan dong. Yang terakhir adalah jangan lupa cantumkan sumbernya. Jadi kan kita sering kali ini nge-repost sesuatu. Misal kita nge-repost sesuatu di IG, dijadikan story IG. Jangan lupa untuk cantumkan sumbernya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak nyantumin sumbernya, kita bisa kena pelanggaran hak cipta. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah mengupload tugas poster saya di akun Instagram saya. Di sini bisa dilihat dengan title dampak buruk sosial media. Di era sosial media ini ada sisi baik dan sisi buruknya. Kita bisa dapat banyak manfaat, tapi juga perlu waspada. Yang pertama, membanding-bandingkan Kecanduan bersosial media. Tuh, jangan ya, misalkan waktu istirahat gitu, tidur siang, tiba-tiba main HP gitu. Dikurang-kurangin lah main HP-nya. Apalagi kalau waktu di rumah gitu kan. Seperti pemerintah, DPR, yang membuat seakan-akan bahwa kalau DPR itu tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita harus lebih teliti dalam menanggapi suatu berita. ya dari kelompok kami. Jadi dari itu adalah dampak buruk dari sosial media. Kita temui di sosial media. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, nih kalian sudah maju ya one by one. Satu kelompok tadi bagus banget presentasinya, tentang dong semuanya. Sekarang minta kalian melakukan refleksi, ya tulis di kertas lembar. Pertanyaannya, nih ya setelah mempelajari materi tentang adab bermedia sosial, manfaat apa saja yang kalian rasakan? Ditulis dalam waktu 3 menit. Ya, tulis ya. Lakukan refleksi. Manfaatnya apa aja nih yang kalian rasakan setelah belajar adab media sosial? 3 menit? Baik, sudah? Sudah? Yang sudah sekarang? 3 aja. 3 manfaat media sosial. Pelajari adab media sosial. Ada yang sudah? Yang sudah angkat tangan? Ya, Sultan, sebutkan satu dulu. Untuk mempermudah kita berkomunikasi sama sosial. Ya, mempermudah komunikasi di dunia sosial. Ya, tangan. Terus ya. Nah, selain itu, silahkan siapa? Ya, Galen. Manfaat mempelajari tentang adab bersosial media itu kita bisa menyaring konten positif dan negatif yang bisa kita olah. Ya, bagus. Tepuk tangan dong. Lagi dari Putri ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan manfaatnya dan refleksi dari pembelajaran kali ini? Satu orang, silakan. Ya, bagus. Bagus. Oke, anak-anak semua ya. Sekarang kita beralih ke asesmen ya, Nak, ya. Kita sudah mengirimkan asesmen penilaian sikap dan LKPD di Google Class kalian ya, Google Classroom. Yang laptop boleh buka Google Classroom. Oke, nah Google Classroom di situ kalian menjawab asesmen ya, dan boleh dikumpulkan di minggu depan. Sudah lihat semuanya? Sudah lihat semuanya? Jangan lupa menjawabnya, dikasih nama dan dibagi kelas, nama kelas ya. Oke? Ya, baik. Itulah ya pembelajaran mengenai apa anak-anakku? Ada bermedia sosial. Baik, ya, Ustazah sebelum menutup pembelajaran hari ini minta one person give conclusion ya, memberi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Oke? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Baik, ya, silakan. Jadi Karena bermedia sosial itu bisa kadang membawa banyak dampak negatif, kita perlu berusaha menghindarinya dengan behave well dalam menggunakan sosial media. Salah contoh adab dalam sosial media adalah niat yang baik, terus kita harus memiliki teman yang baik juga, terus tangan ya. Bagaimana materi untuk hari ini? Kalian bisa paham betul nggak? Sekarang udah dikasih before we are go home, maybe you wanna go to prepare yourself for Pride Jumatan ya. So we are closing our class today. Ya, we are reciting Dua Kafaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik anak-anak semua, terima kasih atas atensi kalian
siang hari ini. Saya senang banget kalian bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Dan tentunya yang paling penting adalah menerapkannya ya di media sosial kalian sendiri ya. Baik, itu ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.